Tidak ada yang salah. Engkau dipilih Tuhan bukan dengan cara undian. Tuhan memilihmu bukan dengan gambling, tidak. Engkau dipilih karena engkau orang hebat, engkau orang besar dengan tujuan yang besar. Katakan yes. Tos kiri kanan bilang gini, kau orang besar. Masih bisa berpegangan tangan kan? Masih toh. Ada yang kena virus di sini? Nggak ada. Pulang sembuh. Pesan saya makan babi panggang, yakin. Oh yakin? Ajak saya. Amin. Jadi saudaraku, warisan yang Tuhan tinggalkan adalah damai sejahtera. Waktu engkau punya masalah, jangan marah sama Tuhan. Dan jangan percaya Tuhan marah sama. Saya ulangkan lagi. Waktu engkau punya masalah, jangan merasa terhukum. Tetap pertahankan damai Tuhan. Dua hal ini tidak boleh Anda alami waktu Anda punya masalah. Jangan percaya Tuhan sedang marah, atau jangan marah sama Tuhan. Katakan amin. Karena Tuhan mengasihimu dan memberi damai yang dunia tidak bisa berikan. Percayalah, damai sejahtera dari Tuhan melampaui apa yang kita pikirkan. Ada dua kisah yang kita pernah bahas di Alkitab, saudaraku. Yang pertama tadi tentang Yesus. Yang kedua adalah kisah tentang Petrus. Saudara ingat Petrus di penjara? Nanti saudara baca di rumah. Waktu Petrus di penjara, saudaraku, dia diborgol di dalam sel. Lalu penjaga-penjaganya membawa panah, membawa tombak, dan membawa pedang. Saudaraku, Petrus, Alkitab menuliskan Petrus tidur. Dia diborgol. Saudaraku, tidak gampang dia tertidur karena di penjara diborgol. Teman-temannya sudah mati dieksekusi, teman-temannya sudah mati dipenggal, dan dia besok akan mati dipenggal. Tapi dia tertidur. Diborgol lalu tertidur. Alkitab menuliskan, oh waktu saya tinggal 20 menit. Alkitab menuliskan, lalu malaikat datang. Saudaraku yang terkasih, ini bagi saya luar biasa. Waktu malaikat datang, Petrus bangun gak? Tidak bangun. Petrus tetap tidur. Saudaraku dengar, semua SOP malaikat batal saat itu. Karena cara kerja malaikat itu selalu membuat orang takut, tidak berani melihat kemuliaan. Waktu malaikat datang menemui Maria, Maria takut. Waktu malaikat menemui Musa, Musa takut. Tapi waktu malaikat datang menemui Petrus, Petrus tidur. Apa yang saya mau bilang? Ternyata begini, damai sejahtera Allah melampaui segala sel penjara. Katakan amin. Damai sejahtera Allah menaklukkan ketakutan. Jangan balik. Ketakutan akan membuat damai sejahtera hilang. Pegang terus yang di dalam, karena yang di dalam itu pondasi yang kuat. Katakan yes. Salam sehati bilang ini, jangan menyerah. Ada damai Tuhan. Ada damai Tuhan. Saya sudah khotbahkan di tempat ini, jangan menyerah pada masalah. Masalah sebesar apapun, percayalah, di balik itu ada kemuliaan yang lebih besar. Jangan mundur dari jam doa, jangan mundur dari pelayan Tuhan, jangan menyerah. Saya ulangi sekali lagi, ada orang-orang yang senang kalau Anda menyerah. Ada. Emosi saya. Nama yang di samping kiri kanan saudara malaikat semua? Belum tentu. Karena terkadang di gereja kita bingung membedakan mana kawan, mana lawan. Dia bisa bilang shalom hari ini di depan, di belakang dia bisa berkhianat. Makanya begini, jangan tunjukkan air matamu di depan umum, karena ada orang-orang yang senang kalau Anda menangis. Ada. Lihat kiri kanan bilang begini, kamu ya. Gak apa-apa, saling ingatin. Saling ingatin. Oke, saya khotbah sedikit karena banyak yang tidak hadir waktu saya khotbah. Loh, kalau saudara punya masalah, jangan sembarangan cerita ke orang. Ada amin. Ada amin. Amin. Nah, gitu loh, bataknya keluar. Kalau kau punya masalah rumah tangga, masalah percintaan, masalah uang, masalah pelayanan, jangan sembarangan cerita ke orang. Percayalah, masalahmu selesai, gosipnya tidak selesai.
Engkau cerita ke orang yang salah di Gajah Mada, besok pagi masalahmu nyampe di Palestina. Menyebalkan memang orang Kristen sekarang. Oh, di sini tidak. Makin tahu ayat, makin gampang ngomongin masalah orang. Emosi. Baca ayat tiap hari, tapi tiap hari pula bicarain masalah orang. Udah nggak nolong, digosipin. Udah nggak bantu, diomongin di grup sebelah. Kiri kanan bilang, tobat lu. Maaf, bukan marah, lagi ngingati. Siapa di sini yang pernah gosipin temannya? Siapa yang di sini pernah nyinyir? Tahu nyinyir nggak? Di atasnya gosip, nyinyir. Ini pekerjaan setan di akhir zaman. Setan tidak perlu datang dengan pakai celana dalam merah, bawa tombak dan pasukan, tidak. Cukup setan menggunakan mulut orang Kristen nyinyir. Percayalah, gereja pecah dan gereja tutup. Lihat kiri kanan bilang ini, lu pernah nyinyir gua nggak? Ada apa-apa jujur aja dulu. Lu pernah nyinyirin gua nggak? Gitu. Apalagi saudara, jangan ngomongin gembala. Saya tidak sedang cari muka. Ngomongin gembala itu dosa. Percayalah. Amin. Tapi kalau gembala ngomongin jemaat, itu berkat. Oh enggak, sama-sama dosa. Sama-sama dosa. Gembala gosipin jemaat dosa, jemaat gosipin gembala juga dosa. Nah, saudaraku bisa bayangkan, orang pergi dari gereja saya karena saya khotbah tidak pakai kaos kaki. Intinya begini, ada orang-orang yang dikirim iblis untuk membenci saudara. Ada. Akan ada orang-orang yang di sekelilingmu untuk tidak menyukaimu. Akan ada orang-orang yang menunggu untuk saudara hancur. Ada. Makanya begini, damai sejahtera yang diberikan Tuhan kepadamu jangan pernah hilang. Karena itu pondasi agar kita kuat di tengah badai dan bertahan di tengah badai. Katakan amin. Katakan amin. Saudara yang terkasih, hidup di akhir zaman tidak gampang. Tidak gampang. Masalah krisis semakin besar. Tapi dengar baik-baik, justru di masa krisislah para pahlawan dimunculkan Tuhan. Katakan yes. Waktu bangsa Israel diperbudak 500 tahun di bangsa Mesir, di Raja Firaun, saudaraku, di tengah kesusahan, di tengah krisis, Tuhan munculkan Musa menjadi pembebas. Waktu orang-orang Yahudi dianiaya secara budaya, politik, dan agama, saudaraku, muncullah Yesus Kristus. Waktu bangsa Israel ingin dibunuh sama 33 raja barbar, Gideon muncul, saudaraku. Dengar, intinya begini, di masa krisis Tuhan munculkan pahlawan. Jadi kalau hari ini saudara mengalami krisis keuangan, krisis hubungan, krisis apapun, itu berarti engkau sedang Tuhan munculkan menjadi pahlawan. Karena masalah adalah rahimnya para pejuang. Karena masa krisis adalah pabriknya para pahlawan. Katakan yes. Jadi jangan takut mengalami masalah, karena kau sedang dibentuk untuk jadi pahlawan. Saya ulangi sekali lagi, masa krisis adalah rahimnya para pahlawan. Masa susah adalah lahirnya, pabriknya para pejuang. Katakan amin. Tos kiri kanan bilang gini, kamu pahlawan. Kamu pahlawan. 5 menit lagi. 5 menit lagi. Oke. Situ. Saya selesai 5 menit lagi, saudara. Saya mau bilang begini. Apapun pergumulan hidup saudara, tetaplah tenang. Karena Tuhan yang berdaulat atas hidup. Semua pergumulan yang terjadi tidak akan membuat engkau mati, tapi justru akan membuat engkau kuat. Ingat kisah Daud waktu membunuh Goliat. Goliat raksasa besar, Daud hanya anak muda yang imut-imut, minimal seperti saya lah. Terima kasih buat ketawanya. Itu cukup menghibur saya dan menghina saya. Itu urusan saudara dengan Tuhan. Kalau saudara menghina hamba Tuhan, Tuhan kutuk. Kalau saudara menghibur saya, masuk surga. Oke, saudaraku. Karena saya pernah tanya istriku, sayang, saya ganteng enggak? Istriku bilang ini,
Enggak. Oh, enggak apa-apa. Lebih baik jujur walau sakit tapi masuk surga. Saya mau tanya saudara, saya ganteng enggak? Ganteng. Susah ya. Jujur menyakitkan. Kalau bohong masuk neraka. Oke. Terima kasih buat ketawanya Bapak yang di depan. Habis ini kita ribut di depan lift. Di situ. Balik ke tadi, sampai mana saya lupa. Bahwa semua pergumulan yang terjadi ujungnya agar membuat engkau sampai pada puncak tujuan Tuhan. Katakan amin. Waktu engkau di tengah lembah kekelaman, belajarlah damai, belajarlah bersyukur. Jangan berhenti di tengah lembah. Walau sakit dan berdarah-darah, teruslah beranjak walau tertatih. Karena yang saya tahu, ujung dari semua lembah adalah bukit. Katakan amin. Percayalah, di tengah masalah ujungnya ada puncak dan tujuan Tuhan yang akan Anda genapi. Sekali lagi saya ulang, jangan bosan. Masa susah, masa krisis adalah pabriknya para pahlawan. Katakan amin. Damai sejahtera tetap jaga, maka engkau akan menaklukkan badai. Perkatakan hal-hal yang baik, perkatakan firman, badai dan apapun akan tenang. Dengar, tidak ada perapian yang terlalu panas sehingga membuat Tuhan tidak sanggup menolongmu. Tidak ada badai yang terlalu besar sehingga Tuhan tidak bisa menenangkanmu. Karena Tuhan kita lebih dahsyat dari segala apapun. Amin. Jaga yang di dalam, Tuhan urus yang di luar. Kita berikan tepuk tangan panjang buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama bangkit berdiri, saudaraku. Mari sama-sama